Kalau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, oh, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Ujian hati setiap kami, Tuhan Yesus, tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sekali lagi bersama-sama segenap hatimu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Maha besar kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan bersama-sama pagi hari ini. Engkau adalah pengharapan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama datang kepadamu untuk mencari wajah-Mu, untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan berbalik dari cara hidup kami yang lama. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, manakala ibadah itu sangat penting untuk membangun setiap manusia-manusia rohani kami, membangun manusia-manusia batiniah kami dari hari ke hari untuk semakin menyenangkan hati-Mu. Untuk itu kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati kami dengan kasih karunia-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau mempercepat langkah mereka, dan biarlah pagi hari ini kami bersama-sama masuk dalam pesta rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah pagi hari ini sukacita kita menjadi penuh, katakan amin. Mari tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Sebab hadirnya Allah di tengah-tengah kita sanggup memberikan sukacita yang baru, sanggup memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Untuk itu saya mengharap kita semua melebur dalam kasih karunia-Nya dan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hati kita bersama-sama katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dengar pujian kami,
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama-sama hati kita di hadapannya, saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab Dia ada bagi setiap kita, saudara. Biarlah hati kita dekat kepadanya. Mari bersama-sama angkat hatimu di hadapannya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, katakan keselamatanku. Bersama-sama naikkan hati kita di hadapannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu, ketika Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka Roh Allah itulah yang mempercepat kita menjadi manusia-manusia baru. Katakan amin. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan-ciptaan yang lama yang sudah diperbaharui, sehingga Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kebaikan bagi setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan dulu dahsyat buat Allah kita. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu. Mari jamah setiap kami Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkau yang sudah berjanji menyertai dan memberkati setiap kami. Mari jamah setiap kami Tuhan. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Angkat hatimu bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh
indah bersamamu, ingin selalu. Biarlah menjadi iman kita, ungkapan hati kita di hadapannya, sebab Dia adalah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Mari dengan iman mengatakan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari saudara-saudara siap buat Allah kita. Engkau pengharapan setiap kami Tuhan, Engkau yang layak disembah. Mari hampiri tata kasih-Nya saudara. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang layak disembah. Mari pribadi lepas pribadi kita menghampiri tata kasih. Sebab jikalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara, namun kehadiran Kristus bagi kita, Dia memberikan kepada setiap kita kehidupan, supaya kita mempunyai kehidupan itu dalam segala kelimpahannya. Engkau yang layak disembah, kami agungkan nama-Mu, kami sembahkan. Mari setiap pribadi lepas pribadi kita bermazmur bagi kerajaan-Nya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu, ketika kaki dan tangannya terpaku atas sebuah kayu yang bernama salib, ketika sebuah mahkota tertancap di kepalanya, ketika cambukan, hinaan, caci maki, Dia abaikan semua itu. Tahukah saudara, semua itu hanya ditujukan karena Dia mencintai saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini sudahlah, tentu kita harus bersyukur atas kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang lebih baik saudara, sebab sesuatu yang baik adalah ketika kita bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Kita bersama-sama dengan Bapa, katakan amin. Mari tepuk tangan dulu dan dahsyat buat Allah kita. Dialah kasih-Nya memberkati dan menyertai kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Sebab Engkau yang kami pandang, Engkaulah yang ku pandang selama
hidupku mengasihimu, yes, memuliakanmu Bapa dan Raja. Mari bersama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Yesus Tuhan dalam hidup. Mari Bapak Ibu yang setuju bersama-sama angkat tanganmu bersama dengan saya. Basrea Soranon menjadi bagian setiap kita. Itu bagian. Setiap tangan kami terangkat di hadapan Tuhan. Yang ku pandang, oh, selama hidup mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan mengasihimu, memuliakanmu. Katakan mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi dengan imanmu, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Mari saudara-saudara sehat buat Allah kita. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi saudara-saudara sehat buat Allah kita. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Kasih salam kiri kananmu. Kamu beri salam. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Semua berkata, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Semuanya. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Setiap pujian hati kami, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Yes, teramat baik. Haleluya. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Pujian hati kami di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Katakan saudara, God is good di dalam hidupku. Semua berkata haleluya. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, yes, teramat baik. Engkau baik. Coba katakan kita bersama-sama, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Semua tangan di atas. Engkau, yuk semuanya di atas bersama-sama dengan saya. Thank you Lord. Engkau baik, teramat baik.
Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita saudara pagi hari ini. Baik, teramat baik. Semuanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi bersama segenap hatimu. Setiap pujian hati kami Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terpujilah kasih karunia-Mu, pengharapan yang tak tergoncangkan. Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sorak-sorai dahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya. Allah hadir di sini, terseraklah musuhnya, katakan amin. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita. Yes. Satukan barisan kita saudara. Israel rohani, siap terima janji berkat firman-Nya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib, betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Ku mau bersorak, masukkan kebesaran-Mu. Semua Engkau sungguh, haleluya, baik. Kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Baik, Kau teramat baik. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Semua tepuk tangan di atas kepala, yuk. Pujian hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Setiap kami bersorak-sorai, masukkan kebesaran-Mu. Semua berkata, Engkau sungguh baik. Haleluya. Setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus berubah. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Semua tangan di atas bersama-sama katakan, Engkau sungguh. Pujian hati kami di hadapan-Mu Tuhan, tiada berubah. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Semua bersama-sama katakan, Engkau sungguh, haleluya. Kasih setia-Mu tiada berubah. Hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Haleluya. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Raja di Raja, penyerta setiap kami umatnya. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati setiap kita.
Teduhkan hati kita bersama-sama di hadapannya. Biarlah pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan firman yang sanggup menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita, mengajar kita dalam kebenaran-Nya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Pujikan bersama-sama pujian ini, saudara. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kami berjalan dengan iman, Tuhan. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Mari angkat hati. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak, kita berdiri bersama-sama. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, katakan baik bagiku. Haleluya. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Mari tepuk tangan dahsyat buat Allah kita, katakan ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Amin. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari tepuk tangan ya, dahsyat buat Allah kita. Siapkan hati kita, saudara, di hadapan
menundukkan hati kita di hadapan-Nya. Sementara hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri menyampaikan firman-Nya, akan mengambil alih mimbar ini. Biarlah kita melebur dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Seperti tanah yang gembur, ketika firman Tuhan itu ditaburkan dalam setiap kehidupan kita, terjadi pelipat kali gandaan Tuhan, terjadi multiplikasi. Kekuatan roh itu terus bergerak bekerja dalam setiap kehidupan kita, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Kami bersyukur damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kami. Dan pagi ini kami bersukacita, beribadah, merasakan lawatan hadirat Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan menikmati isi hati Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya dan berkati setiap sidang jemaat yang menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh makin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami nikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, semuanya sehat diberkati Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang ceria dan semuanya sehat, walaupun pagi ini cukup dingin ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita juga hari-hari ini juga menikmati pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. 2021 kalender Masehi tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit, dan 40 hari Tuhan kita masih ada dalam dunia ini, bukan untuk piknik, bukan untuk salam perpisahan, tapi 40 hari setelah Yesus bangkit Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memberikan semangat pada murid-muridnya. Yes. 2 minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan ya, dan masih Alkitab katakan 40 hari Tuhan masih ada dalam dunia ini sebelum Dia naik ke sorga. Dan kita akan lihat karya Tuhan Yesus setelah kebangkitan bagi murid-muridnya saat itu dan bagi kita pada masa sekarang ini. Kita akan buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 38. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 38. Sudah ketemu semuanya? Kita akan baca bersama-sama ya. Iman timbul dari mendengar, mendengar akan firman Tuhan. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 38. 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga. Masih sekian hari Tuhan ada dalam dunia ini, dan masih seperti keadaan sebelum Yesus disalibkan, masih berkarya seperti Tuhan Yesus dalam tubuh jasmaninya. Walaupun sekarang sudah dalam tubuh kemuliaan, Tuhan masih setia kepada murid-muridnya.
Dan ada yang menarik ketika Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, Tuhan memakai kalimat, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mudah kita hafal, judulnya tentang mengapa. Satu kata mengapa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini bukan yang pertama kalinya. Alkitab katakan di bagian-bagian lain, Allah Bapa pun di surga pernah bertanya. Dalam kitab Kejadian pada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, Allah Bapa juga bertanya, di manakah engkau? Seolah-olah Tuhan tidak tahu, seolah-olah Allah Bapa tidak tahu, seolah-olah. Kadangkala Yesus juga bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang diberikan kepada orang lumpuh di kolam Bethesda, pertanyaan yang diberikan kepada orang banyak dan wanita yang sembuh dari sakit pendarahannya. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Atau ketika Tuhan Yesus memegang mata uang, Tuhan pun bertanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kemudian Yesus juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kadangkala Tuhan Yesus juga bertanya, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Sama seperti kita. Ya sudah tahu Pak Titus jalan santai olahraga, kita bertanya, Pak Tit olahraga toh? Sudah tahu lah kita Pak Tit olahraga ya. Kadang-kala kita seperti itu ya, tetangga kita jalan santai, Pak Yu olahraga, nggih niki loh jalan santai. Sudah tahu loh kita dia olahraga, kita masih bertanya. Bukan berarti kita tidak tahu. Tetapi pertanyaan ini banyak maknanya. Seperti Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa engkau terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Kita akan belajar tentang mengapa ini. Ayat yang ke-39 sampai 41, di situ ditulis, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kadangkala kita dalam sehari-hari juga seperti ini ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita menyapa seseorang, sudah tahu dia berolahraga, kita masih bertanya. Misalkan Pak Titus, Pak Tit, jalan santai ya? Oh ya, ini sedang olahraga. Kadang-kala ke anak-anak yang sedang menangis, nak, mengapa menangis? Sudah tahu dia menangis, kita masih bertanya, mengapa menangis? Artinya bukan karena kita tidak tahu. Ya, seperti Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bertanya di bagian-bagian Alkitab yang lain, kepada Adam dan Hawa, kepada Petrus, kepada murid-murid yang sedang dalam ombak, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau tidak percaya, gambar dan siapakah, tulisan siapakah. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu ketika dia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini diberikan pada murid-murid bagian-bagian Alkitab saat itu. Pertanyaan ini juga diberikan kepada kita. Mengapa engkau terkejut? Mengapa timbul keraguan-raguan? Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 39 sampai 41 dikatakan ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak percaya, Tuhan berkata, inilah aku, lihat tanganku, rabalah aku, ya, sambil melihatkan tangan dan kakinya. Belum percaya juga murid-muridnya, Tuhan berkata, adakah makanan di sini? Mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau timbul ragu-ragu? Pertanyaan mengapa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini bukan berarti Tuhan tidak tahu,
tapi yang pertama karena Tuhan Yesus sangat peduli. Sama seperti kita ketika kita menyapa tetangga, menyapa orang yang kita kenal, oh sedang olahraga tuh Pak, jalan santai Pak, itu bukan berarti kita tidak tahu, tetapi karena kita peduli. Karena kita peduli. Sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, mengapa engkau terkejut, mengapa timbul keraguan-raguan, Tuhan tidak marah. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan ini kepeduliannya kepada murid-muridnya saat itu yang sedang kondisinya drop. Yesus baru saja disalib, kemudian ada berita-berita Yesus bangkit. Murid-muridnya ada di persimpangan jalan, antara iya tidak, antara percaya tidak, antara sedang takut, ya toh? Melihat berita kematian, kemudian ada berita kebangkitan. Murid-murid psikologisnya, pikirannya kacau. Belum lagi dia takut dengan masa saat itu, ya, orang-orang sekitar yang membunuh Tuhan Yesus. Murid-murid harus sembunyi, kondisinya sedang takut. Kondisinya sedang tidak nyaman saat itu. Dan Tuhan tahu. Yesus bangkit tidak langsung meninggalkan murid-muridnya. Dia tetap datang kepada murid-muridnya, menghampiri murid-muridnya dengan kepedulian yang tinggi, menyapa murid-muridnya dengan pertanyaan, mengapa engkau terkejut? Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin juga Tuhan bertanya kepada kita, mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Mengapa kita terkejut dengan situasi dunia saat ini? Mengapa kita terkejut dengan situasi yang sedang kita alami? Kemudian mengapa sampai timbul keraguan-raguan? Tuhan pun menyapa kita. Tuhan pun bertanya kepada kita, bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita semuanya. Tuhan tahu kondisi murid-murid saat itu, tidak dalam kondisi yang seperti kita nyaman, beribadah nyaman, ya keluar rumah nyaman, tidak. Situasinya sedang tidak nyaman. Murid-murid sangat ketakutan, tidak ada yang besuk, tidak ada yang memperhatikan, mau keluar rumah harus mungkin sembunyi-sembunyi dan seterusnya, tidak nyaman. Bisa kita bayangkan tidak nyaman hidup saat itu murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah diberitakan bangkit dari kematian memperhatikan murid-muridnya ini. Dia sangat peduli kepada murid-muridnya. Dia hadir dan bertanya, mengapa engkau terkejut mendengar berita kebangkitan? Mengapa engkau terkejut ada situasi aku harus disalib dan seterusnya? Mengapa timbul keraguan-raguan? Yesus hadir memberi pertanyaan kepada murid-muridnya sebagai bentuk kepeduliannya, memberi pemulihan pada murid-murid. Lihat ketika Tuhan berkata, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Tidak cukup sampai di situ, mengizinkan murid-murid untuk melihat, menjamah, menunjukkan tangan dan kakinya. Enggak cukup sampai di situ. Murid-muridnya tidak percaya, Tuhan pun telaten dan sangat peduli. Habis itu berkata, adakah makanan di sini? Artinya Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya sebagai bentuk kepeduliannya kepada murid-murid saat itu yang sedang drop imannya, yang sedang turun kerohaniannya karena ketakutan yang melanda, karena situasi yang tidak nyaman. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, telaten sekali Tuhan. Enggak cukup Tuhan hadir kemudian memperlihatkan, ini aku, cukup, titik. Loh, enggak percaya, Tuhan marah. Bisa saja. Tapi lihat Alkitab katakan, Tuhan bertanya, mengapa engkau terkejut? Aku sudah bangkit, hidup selamanya. Mengapa engkau ragu-ragu? Tuhan telaten berkata, lihat tangan dan kakiku. Gak cukup sampai di situ. Tuhan yakinkan lagu, aku sendirilah ini. Saya bisa bayangkan mungkin murid-murid
melihat dengan usap-usap mata ya, atau mungkin mencibir, atau saya tidak tahu situasinya. Tapi yang saya cermati, Tuhan dengan kasih, dengan sabar, dengan telaten ya, memberi indikator-indikator kalau boleh dikatakan, supaya murid-muridnya ini pulih kembali imannya. Pertanyaan Tuhan, mengapa engkau terkejut, mengapa engkau ragu-ragu? Tuhan dengan telaten datang memberi pemulihan. Lihat tangan dan kakiku, ditambah lagi, aku sendirilah ini. Mungkin situasinya murid-murid dilihat Tuhan belum yakin juga, masih ragu-ragu lagi. Tuhan katakan, rabalah aku, lihat. Telaten Tuhan, Tuhan telaten. Sudah nampak murid-murid yang tidak bereaksi ya, sampai bilang aku sendiri ini ya. Mungkin murid-murid tidak ada reaksi yang mau yakinkan gitu ya. Telaten Tuhan dengan penuh peduli, dengan penuh kasih, rabalah aku, lihat hantu tidak ada daging dan tulang. Nggak sampai di situ, untuk meyakinkan lagi Tuhan berkata, adakah makanan di sini? Dengan kasih Tuhan memberikan bentuk kepeduliannya kepada murid-murid yang saat itu sedang drop segalanya. Tuhan tidak marah. Tuhan tunjukkan kasihnya, Tuhan tunjukkan kepeduliannya kepada murid-murid. Ayo bangkit lagi imannya ya. Percaya lagi, tidak boleh ada ragu-ragu lagi. Ini aku ya, rabalah aku, lihat tanganku. Belum percaya juga Tuhan berkata, adakah makanan di sini? Tuhan makan yang disediakan saat itu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya pulih kembali. Begitu sangat pedulinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ngomong sedemikian rupa. Walaupun kondisi murid sedang drop, Tuhan tahu. Tuhan tidak malah menenggelamkan. Buluh yang terkulai gak akan dipatahkan. Tuhan tahu kondisi murid-murid saat itu butuh pemulihan. Makanya Tuhan berkata, mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau ragu-ragu? Bukan berarti Tuhan marah, tapi pertanyaan mengapa ini sebagai bentuk kepedulian Tuhan kepada kondisi murid-murid saat itu. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita terkejut dengan situasi sekarang, pembatasan di sana sini ya, situasi yang nyaman belum kita nikmati 100%. Kita mungkin terpengaruh dari segi pekerjaan ya, bisnis, macam-macam, sehingga sampai mungkin juga timbul keraguan, pengharapan kita belum tercapai, keinginan kita, doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin lihat Tuhan yang peduli kepada murid-murid saat itu, Tuhan yang sama juga peduli kepada kita. Dengan pertanyaannya, mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau ragu-ragu? Pertanyaan yang mengandung kepedulian Tuhan kepada kita, memberi pemulihan kepada murid-murid. Lihat ini aku, lihat tangan dan kakiku. Belum yakin juga, rabalah aku. Belum yakin juga, dengan telaten, dengan peduli Tuhan, adakah makanan di sini? Dan Tuhan makan. Tujuannya supaya murid-murid pulih, supaya murid-murid kembali imannya, benar nih Tuhan. Kalau saya mungkin ya, kalau kita manusia melihat ini aku ya, nggak percaya, rabalah aku, nggak percaya, nggak telaten kita ya, dikandani nggak percaya, sekarapmu. Mungkin seperti itu ya, kalau kita ya, angel dikandani, angel gitu, tinggal ya. Wah, ya. Tuhan tidak seperti itu. Bersyukur kita punya Tuhan yang sangat peduli. Jatuh bangun iman kita, jatuh bangun kesetiaan kita, Tuhan peduli kepada kita. Hanya Dia bertanya, mengapa? Mengapa engkau ragu-ragu? Mengapa engkau terkejut? Tuhan hadir dengan sangat peduli, dengan kasih-Nya, memberi pemulihan kepada murid-murid saat itu, juga memberi pemulihan kepada kita saat ini.
Mungkin kita sedang mengalami kelelahan rohani. Mungkin kita sedang kelelahan menjalani hidup ini. Mungkin mulai pudar iman kita, mulai pudar kesetiaan kita. Ingatlah ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit hidup selama-lamanya. Memulihkan murid-murid saat itu, juga memulihkan kita semuanya. Amin. Dia sangat peduli, dia tunjukkan kesetiaannya kepada murid-murid. Ketika proses salib, murid-murid meninggalkan, lari sembunyi menyelamatkan diri sendiri. Tuhan mengalami itu. Tapi sekarang kondisinya dibalik, murid-murid yang ketakutan ini sekarang Tuhan yang menang. Tuhan tidak membalas tingkah laku murid-muridnya. Ya sudah, rasakan itu. Aku sudah bangkit menang, aku akan naik ke surga. Tuhan tidak seperti itu lagi. Dia memberi kepedulian kepada murid-muridnya, memulihkan imannya, pengharapannya, dan tunjukkan kesetiaan Tuhan. Sekalipun waktu proses salib engkau lari sembunyi, sekarang aku sudah bangkit pun tetap setia mendampingi engkau. Kepada murid-murid saat itu tidak ada Allah yang setia sedemikian rupa dalam selain Tuhan Yesus. Setia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa sebagai hamba, lebih rendah dari malaikat-malaikat. Begitu bentuk kesetiaan Tuhan, sampai nyawanya diberikan. Untuk apa? Untuk umat manusia menerima hidup kekal. Ini bentuk kesetiaan Tuhan. Nah, ketika murid-murid sudah dalam keadaan terpuruk, kesetiaan Tuhan memberi pemulihan kepada murid-murid. Dengan hadirnya Tuhan sambil bertanya, mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau ragu-ragu? Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan yang mengunjungi murid-murid saat itu juga memperdulikan saya dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Mungkin kita pernah tinggalkan Tuhan, mungkin secara fisik kita di gereja, tapi iman, pengharapan kita, hati, pikiran kita meninggalkan Tuhan. Memunculkan ragu-ragu, memunculkan kadangkala berlawanan dengan rancangan Tuhan. Pujian katakan, rencanamu indah, rancanganmu indah, engkau baik. Tapi ketika kita dihadapkan dengan fakta dalam hidup kita, kita meragukan rancangan Tuhan yang indah itu, rencana Tuhan yang baik itu. Nah, Tuhan bertanya, mengapa engkau ragu-ragu? Tidak cukupkah kesetiaanku, kata Tuhan? Aku sudah mengosongkan diri sedemikian rupa. Allah yang mulia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa sebagai hamba demi kita mendapat hidup kekal, demi kita mendapat pemulihan. Ketika fakta hidup berbenturan dengan harapan-harapan rohani kita, apakah kita meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kepedulian Tuhan, dan kita terkejut dengan situasi dunia ini? Allah dengan penuh kasih hadir kepada kita dengan pertanyaan, mengapa? Mengapa engkau ragu-ragu? Mengapa engkau terkejut? Pertanyaan kepada murid-murid saat itu bisa jadi pertanyaan mengapa ini diajukan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak mengerti apa yang kita alami. Pertanyaan mengapa ini mengingatkan, lihat, kita punya Allah yang peduli, kita punya Allah yang siap hadir memberi pemulihan, kita punya Allah yang sudah setia sedemikian rupa. Kalau kita masih ragu-ragu, masih terkejut menjalani kerohanian, menjalani kita hidup dalam dunia ini untuk serupa dengan Bapa, kemudian kita diproses sedemikian rupa, kita terkejut, Tuhan bertanya, mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau ragu-ragu? Bapak kasih Tuhan, Allah kita sangat peduli. Dia bertanya bukan karena tidak tahu, tapi menyadarkan murid-murid saat itu, menyadarkan kita semuanya, ada Allah yang peduli. Mungkin anggota keluarga nggak ada yang peduli, mungkin teman gereja nggak ada yang tahu, mungkin sahabat nggak ada yang peduli, tapi kita punya Allah yang peduli.
Amin Bapak Ibu. Allah yang setia, yang siap memberi pemulihan, yang telaten kepada kita. Ini aku, rabalah aku, lihatlah tanganku. Enggak cukup sampai di situ. Adakah makanan di sini? Wow, itu telaten sekali Tuhan untuk memulihkan murid-muridnya itu. Dan Allah yang sama juga telaten kepada kita semuanya. Mungkin kita masih ragu-ragu, Tuhan telaten mendampingi. Tuhan peduli kita terus ya. Sampai kita yang sudah jatuh ini tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan akan angkat kita. Mungkin nggak akan langsung tegap berdiri. Sedikit demi sedikit Tuhan telaten kok. Tuhan telaten memulihkan kita. Mungkin kita jatuh lagi. Tuhan tidak marah. Hanya bertanya, mengapa engkau ragu-ragu? Allah siap memberi pemulihan. Allah yang setia itu ada bersama dengan kita. Sekalipun Yesus sudah menang atas maut, Yesus nggak langsung buru-buru balik ke surga. 40 hari dalam dunia dia berkarya, sama seperti dalam waktu dia sebelum disalib, sama. Mendampingi murid-muridnya dengan setia, murid-muridnya yang jatuh bangun pengiringannya kepada Tuhan. Tuhan telaten peduli. Dan Tuhan yang sama juga memperhatikan kita. Mungkin iman kita sedang lemah, pengharapan kita sedang goyah, Tuhan hadir memberi pertanyaan, mengapa engkau ragu-ragu? Mengapa engkau terkejut? Ini aku, kata Tuhan, lihatlah tangan dan kakiku, tanda kesetiaan Allah kepada manusia. Lihatlah tangan dan kakiku, tanda siap memberi pemulihan. Lihatlah tangan dan kakiku, Allah yang peduli ini. Jadi mengapa masih ragu-ragu? Jadi mengapa engkau terkejut dengan situasi dunia ini? Allah kita sangat peduli. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaan mengapa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya itu. Ayat 44 dikatakan dari Injil Lukas 24 ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuhan bertanya, mengapa kepada murid-muridnya? Engkau takut, engkau terkejut, engkau ragu-ragu. Kata mengapa ini yang diberikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya sebagai bentuk evaluasi kebersamaan murid-murid selama ini bersama Tuhan. Tuhan mengevaluasi. Mengapa engkau masih terkejut? Mengapa engkau masih khawatir? Mengapa engkau jadi takut? Padahal perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Tuhan sudah memberi tahu terlebih dahulu. Tuhan sudah menceritakan bahwa anak manusia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menggenapi kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Tuhan sudah memberitahu kepada murid-muridnya, tetapi murid-murid yang terkejut dengan peristiwa itu, takut dan ragu-ragu. Tuhan hadir memberi pertanyaan, mengapa engkau terkejut dan ragu-ragu, sebagai bentuk evaluasi kebersamaan murid-murid selama ini dengan Tuhan Allahnya. Yang dievaluasi Tuhan apa? Mereka lupa bahwa Tuhan pernah mengatakannya bahwa anak manusia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa. Dan Tuhan evaluasi ini kepada murid-muridnya. Kebersamaan selama ini ternyata engkau seperti itu. Lupa. Itulah sebabnya engkau takut, engkau khawatir, engkau jatuh di dalam kekalutan karena engkau lupa perkataan firman Tuhan. Karena murid-murid lupa bahwa Allah sudah menyampaikannya. Tuhan evaluasi kebersamaan ini kepada murid-muridnya. Mengapa? Sebagai tanda Tuhan ingatkan kebersamaanmu dengan
Tuhan selama ini, seperti ini ratingnya, seperti ini mungkin skornya. Ada hal yang dilupakan oleh murid-murid sehingga mereka jatuh dalam kekalutan. Pertanyaan yang sama diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau ragu-ragu? Pertanyaan ini mengandung makna Tuhan mengevaluasi kebersamaan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan selama ini. Adakah yang dilupakan dari firman Tuhan sehingga muncul ragu-ragu, sehingga muncul keterkejutan, sehingga muncul ketakutan? Tuhan evaluasi kebersamaannya selama ini bersama saya dan Bapak Ibu semua. Adakah yang dilupakan dari bagian-bagian firman Tuhan? Ketika murid-murid datang ke kubur, malaikat Tuhan juga berkata, tidakkah engkau ingat bahwa dia pernah mengatakannya saat di Galilea? Artinya lupa akan firman Tuhan itu membuat kita menjadi bisa dibungkus oleh ketakutan ketika situasi dunia yang mendadak berubah. Kita terkejut dan kita meragukan firman Tuhan karena lupa. Dan Tuhan evaluasi ini kepada kita. Mengapa engkau terkejut? Ternyata kamu lupa. Pertanyaan mengapa engkau terkejut, engkau ragu-ragu sebagai bentuk evaluasi Tuhan, sebagai introspeksi kebersamaan selama ini murid-murid dengan Tuhan. Juga evaluasi kepada kita, kebersamaan kita dengan Tuhan selama ini, relasi kita dengan Tuhan selama ini. Seberapa skornya kalau mau diskor, seberapa kuatnya kalau mungkin dibuat lemah sedang kuat, sehingga hidup kita timbul keterkejutan, timbul keraguan-raguan. Tuhan bertanya, mengapa? Ini evaluasi bersamaan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak relasi kita dengan Tuhan, berapa skornya? Sehingga ketika peristiwa yang mendadak, yang tidak nyaman menghampiri kita, kita menjadi takut, terkejut. Ternyata murid-murid saat itu mereka lupa bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan engkau. Mungkin kita juga ada hal-hal yang kita lupa akan firman Tuhan. Begitu peristiwa mendadak menghampiri kita, kesedihan mungkin, hal yang mengkhawatirkan mungkin menghampiri kita, kita langsung merespon dengan ketakutan, sembunyi seperti murid-murid itu, ragu-ragu kepada Tuhan. Ternyata setelah dievaluasi kita lupa akan firman Tuhan, bahwa Allah sudah pernah mengatakannya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah aku, lihatlah tanganku dan kakiku. Kepedulian Tuhan kita lupakan, kesetiaan Tuhan kita lupakan. Kita sibuk dengan urusan diri sendiri sehingga ketakutan melanda kita. Mengapa? Itu evaluasi Tuhan kepada murid-murid, juga sebagai cara unik Tuhan menegur murid-muridnya. Kata mengapa ini cara unik Tuhan menegur murid-muridnya. Padahal Tuhan tahu loh, muridnya ragu-ragu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tetap bertanya sebagai bentuk evaluasi kebersamaan murid-murid selama ini. Sebagai bentuk cara unik Tuhan menegur murid-murid. Supaya apa? Supaya muridnya menemukan jawabannya sendiri. Oh iya ya, mengapa kok aku takut ya? Mengapa aku terkejut? Diingatkan Tuhan, aku pernah mengatakannya. Supaya murid-muridnya mencari jawaban atas pertanyaan ini. Sama mungkin dengan kita. Ketika Tuhan bertanya, mengapa engkau terkejut? Kita pun evaluasi diri, iya mengapa ya aku takut? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang ada kurang denganku? Introspeksi diri sendiri. Cara unik Tuhan menegur murid-muridnya saat itu yang sedang terkejut, takut, khawatir, dengan bertanya, mengapa? Dan mungkin pagi ini juga Tuhan dengan penuh kasih, dengan unik yang indah menegur kita, mengapa? Kita hari ini mungkin nampak nyaman ya, nampak berbaju rapi,
Pasti masing-masing punya pengharapan sendiri-sendiri, punya doa harapan masing-masing, punya kekhawatiran masing-masing. Dan umumnya lagi dialami oleh orang tua saat ini ya, yang punya putra-putri masa mau kuliah ataupun sudah selesai kuliah, itu membuat kita khawatir. Dulu kita bercita-cita anak saya SD lulus ke SMP, khawatir lagi. Lulus sudah SMP ya, masuk SMA. SMA tercapai, khawatir lagi. Kuliah apa enggak ya? Sudah kuliah, khawatir lagi. Kerja di mana ya? Sudah kerja, khawatir lagi. Ojo di sini, ojo di sini, ojo di sini. Sing nglakoni bingung, kerja nang ndi terusan. Itu orang tua yang sekarang kan seperti itu. Maksudnya saya seperti itu, Bapak Ibu. Saya dan istri seperti itu ya, sudah kuliah mau selesai bingung sekarang. Kira-kira kerja nang ndi ya? Sudah tengkar saya dan istri, sudah tengkar. Aja ado-ado kok Kediri. Ya terus piye? Tulung Agung ya. Pak Ndek Surabaya. Aja Solo ae. Kerja durung tukaran dhisik Bapak Ibu. Menentukan kemana anak mau kerja. Kerjanya belum, tapi sudah debat antar orang tua ini. Jangan di kota ini, jangan di kota ini, jangan di kota ini. Karena apa? Takut, khawatir, egois orang tua. Mau ngatur apa, ada kerja aja belum, lulus saja belum, tapi sudah mikir, bikin khawatir. Akhirnya apa, ujung-ujungnya sudahlah, Tuhan memberi yang terbaik, tidak tepat pada waktunya. Menghibur diri. Menghibur diri dengan firman Tuhan. Karena apa, kalau dipikir sumpah Bapak Ibu. Wong Tuhan katakan sehari cukuplah, sehari ngapain setahun kemudian dipikir ya, bikin pusing kita malahan. Ya. Itu saya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala Tuhan mengintrospeksi, mengevaluasi pengiringan kita selama ini dengan Tuhan. Tuhan mengevaluasi rohani kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan pertanyaan mengapa. Sebagai bentuk evaluasi kebersamaan selama ini, kita boleh evaluasi relasi kita dengan Tuhan. Sambil kita menemukan jawaban, oh ya mengapa aku khawatir ya? Mengapa aku takut ya? Lupa Tuhan itu peduli. Ternyata lupa kalau Tuhan itu setia. Mengapa? Itu bentuk evaluasi kebersamaan kita dengan Tuhan. Dari sejak kita kenal Tuhan sampai hari ini. Berapa skornya? Mempengaruhi respon kita akan kehidupan ini. Yang ketiga, kata mengapa ini, ayat yang 36, dikatakan, dan sementara mereka bercakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kata mengapa, pertanyaan yang diberikan Tuhan kepada murid-murid saat itu artinya Tuhan ingin memberikan solusi yang berbeda. Solusi murid-murid saat itu menyikapi keadaan, menyikapi situasi saat itu, pergumulan hidupnya dengan ketakutan. Responnya, solusinya dia mengambil cara takut aja, sembunyi saja, sudah tidak kemana-mana, sembunyi aja, aman di sini. Solusi yang diambil murid-murid saat itu dengan bersembunyi. Tapi Tuhan hadir tiba-tiba di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya solusimu sembunyi itu nggak cocok, nggak pas. Di dalam Tuhan ada solusi yang lebih baik dan pasti baik, damai sejahtera. Ini harus memerintah dalam hati kita, kata firman Tuhan. Karena apa? Dengan damai sejahtera ini memberi perlindungan kita dari hiruk pikuk duniawi. Dunia boleh bergejolak sedemikian rupa, tapi kalau damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, pujian katakan walau sana sini situ susah, bukan berarti kita tidak peduli, tapi karena ada damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hidup kita, kita tetap bisa tertawa. Tuhan memberikan solusi yang berbeda dengan solusi yang diberikan oleh dunia ini.
Dunia memberikan solusi yang ujung-ujungnya nanti membawa kita kepada dosa dan melawan kehendak Tuhan. Dengan ketakutan, dengan sembunyi, dengan mungkin mengambil segala cara, istilah katakan menghalalkan segala cara, yang kuat menindas yang lemah. Ya, mungkin kita lari kepada hal-hal yang dianggap ajaib. Itu solusi yang diberikan oleh dunia. Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, bagi murid-murid saat ini sedang kalut, bagi murid-murid saat ini sedang sembunyi, yang sedang takut. Tuhan hadir memberikan solusi yang berbeda. Solusinya damai sejahtera ini harus ada di dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Tuhan sudah bangkit. Supaya apa? Supaya manusia menemukan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera ini solusi buat kita, untuk kita menjalani hidup kita, menyikapi mungkin hal-hal yang mengejutkan kita. Damai sejahtera Tuhan harus memerintah dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bersukacita. Damai sejahtera itu di dalam Yohanes pasal 15, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku. Oh, ini kondisi yang damai sejahtera, Bapak. Mengapa? Karena kita ini dikasihi Tuhan. Seperti Bapa mengasihi aku, Yesus berkata, aku mengasihi kamu. Oh, suatu kondisi yang begitu indah, begitu damai sejahtera. Dan Tuhan dengan penuh kasih katakan, tinggallah di dalam kasihku, tinggallah di dalam damai sejahteraku itu. Ini solusi yang diberikan Tuhan. Karena dengan damai sejahtera ini, engkau pun harus berdamai dengan diri sendiri, supaya kita bisa sukacita menjalani hidup ini. Berdamai dengan diri sendiri, itu kewajiban kita. Setelah kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan damai sejahtera sempurna di atas kayu salib, itu diberikan kepada kita damai sejahteranya. Hasil pembenaran itu, kita hidup damai dengan Allah Bapa. Tidak ada ketakutan, tidak ada jarak lagi dengan Allah Bapa di sorga, karena kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Sepanjang kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya hidup ini kadang-kadang kepahitan terus, kecewa terus. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada yang di depan. Dengan dasar ada damai sejahtera Allah yang sudah memerintah dalam hati kita. Tidak bisa dipungkiri masa lalu kita, kadang-kadang kita punya kepahitan. Dan ketika itu muncul, timbul lagi rasa marah, rasa sakit hati, rasa kecewa. Kadang-kadang seperti itu. Harus ingat bahwa kita ada damai sejahtera. Bukan masa lalu yang memerintah atas hati kita, tapi damai sejahtera Allah yang mengendalikan hati kita. Hati memancarkan kehidupan. Kalau damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita, sekalipun kita punya kepahitan, kekecewaan, kemarahan masa lalu, tidak akan mempengaruhi kita bersukacita sepanjang hari ini dan esok hari. Karena apa? Damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita. Itu solusi yang diberikan Tuhan kepada murid-murid saat itu. Bukan ketakutanmu yang memerintah, bukan sembunyi itu solusinya, tapi itu dengan damai sejahtera ini solusi yang diberikan oleh Tuhan. Dan tugas kita juga hidup membawa damai dimanapun kita berada. Ketika Tuhan berkata, mengapa engkau takut? Tuhan hadir memberikan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tidak katakan, oke, solusinya buat pintu rangkap 7, gemboknya ditambah lagi, dipertebal lagi. Tidak. Ketakutan boleh ada, kenyamanan hidup boleh ada, tapi ingat Tuhan hadir dan berkata damai sejahtera. Ini solusi yang diberikan Tuhan.
Solusi yang diberikan orang lain mungkin boleh ada, solusi yang diberikan oleh dunia mungkin boleh kita dengar, tapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera ini solusi yang Tuhan berikan buat kita. Karena sudah dikerjakan tuntas di atas kayu salib, manusia diberi pembenaran, hidup berdamai dengan Allah, maka damai sejahtera itu harus memerintah dalam hati kita. Kalau hati kita dipenuhi damai sejahtera, Tuhan akan memancarkan dalam hidup ini, hidup yang penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bergoyang, sekalipun sana situ keadaan buat kita susah, tapi kita tetap bisa tersenyum tertawa karena damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tuhan hadir. Yang terakhir, mengapa Tuhan bertanya kepada murid-murid, juga bertanya kepada kita sebagai bentuk kepedulian Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa? Itu sebagai bentuk evaluasi relasi kita dengan Tuhan selama ini. Tuhan hadir memberikan damai sejahtera sebagai solusi yang berbeda dengan dunia ini. Ingat, Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan sangat setia kepada kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Dan Tuhan yang sudah menang itu juga memberikan kita kemenangan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Yesus menyapa murid-muridnya. Yesus hadir di tengah-tengah murid saat itu yang sedang kondisi takut, khawatir, dan bersembunyi. Tuhan hadir dengan pertanyaan, mengapa engkau terkejut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Pertanyaan yang sama mungkin juga diberikan, disampaikan kepada kita ketika kita mungkin sedang lemah iman, kita dalam pergumulan, kesusahan, kesedihan, apapun yang situasi nyaman yang tidak kita inginkan terjadi menghampiri kita. Tuhan hadir dengan pertanyaan, mengapa engkau ragu-ragu? Mengapa engkau terkejut? Pertanyaan ini tanda Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat peduli kepada kita. Dia memberi pemulihan, Dia menyatakan kesetiaannya, perhatiannya. Pertanyaan mengapa ini sebagai tanda mengevaluasi kebersamaan kita selama ini dengan Tuhan, mengintrospeksi relasi kita dengan Tuhan selama ini. Mengapa sampai timbul terkejut? Mengapa sampai muncul keraguan-raguan? Apakah relasi kita dengan Tuhan selama ini tidak berarti? Atau kita yang kurang mendalami relasi kita dengan Tuhan? Tuhan bertanya, mengapa? Dan Tuhan juga memberikan damai sejahteranya kepada kita sebagai solusi yang terbaik yang Tuhan berikan, sudah dikerjakan di atas kayu salib, dan itu memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera Allah sudah diberikan dalam hati kita. Hiduplah dalam kasih-Ku, hiduplah dalam pembenaran dengan Allah, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat tangan di hadapan
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang sangat peduli, punya Allah yang selalu memulihkan kami, punya Allah yang selalu setia kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga bertanya kepada kami supaya kami mengevaluasi diri kami, supaya kami tidak lupa lagi akan firman Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu tidak hilang dari hidup kami. Damai sejahtera itu boleh tinggal dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu ingat firman Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu solusi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih atas pertanyaan dari Tuhan, menandakan Tuhan sangat peduli, supaya kami lebih lagi berelasi menikmati hadirat Tuhan dan mempunyai damai sejahtera Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tinggal dalam hidup kami, dalam hati kami Bapa, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan kami. Hari-hari yang kami lalui tetap hari yang bersuka cita, karena kami punya Allah yang hidup, yang sangat peduli akan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Urapi berkati persembahan kami, dan biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah dinyatakan. Bapak Ibu yang di rumah yang sedang ibadah secara online bisa mengirimkan persembahan lewat BCA 0331943001, rekening persepuluhan BCA 0338888191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Baik ya Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, tentu dengan terus menjaga protokol kesehatan dan terus berharap, berdoa. Kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita semua ya. Oh, begitu baik Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengar firman yang menguatkan dan meneguhkan iman. Tuhan peduli kepada kami. Biarlah hari ini kami mengevaluasi diri kami sebaik-baiknya, sebab damai Allah akan menyertai kehidupan kami selangkah demi selangkah di dunia yang bengkok dan gelap ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, dan bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan, Roh Kudus-Mu sedang bekerja dalam setiap hati kami yang percaya, yang punya masalah, beban berat, persoalan hidup. Kami percaya Allah peduli dan melihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa melihat jalan itu dengan baik, tapi kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, menuntun kami selangkah demi selangkah kepada pengharapan yang besar, sebab Allah peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah seluruh umat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah ini Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Hati yang beku sekalipun Tuhan sentuh dan memberi kelegaan kepada hidup kami, sehingga kami pulang dengan sorak-sorai sebab Allah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kami serahkan Pak Herwanto ke dalam tangan kasih kemurahan, istri dan anaknya Tuhan. Jamah Tuhan, lalukan semua ini Tuhan. Doa kami Tuhan, agar Tuhan berbelas kasihan kepadanya Tuhan, dan Tuhan akan menolong kehidupannya melalui peralatan-peralatan dokter, obat-obat. Dokter sendiri yang merawat, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengandung. Kamu serahkan Bu Dewi ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berkati isi kandungannya Tuhan, anak dan ibu. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan lingkungi. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang ada di NTT Tuhan. Mereka yang masih berjuang Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka Tuhan. Tolong Tuhan saudara-saudara kami di sana Tuhan. Juga yang ada di Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan di baik dan ada di mana saja ketika kami boleh beribadah di sini Tuhan. Mereka pun Tuhan ada di sana dan mungkin sedang dalam kesulitan, tapi mereka ada Tuhan yang menolong mereka juga di sana.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang sekolah yang sedang ujian, mungkin hari ini ujian, dan menghadapi masa-masa untuk mendapatkan tempat untuk kuliah. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tolong anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan jaga kekuatan kesehatan kami. Pekerjaan kami Tuhan berkati, masa depan hidup kami dan anak-anak kami Tuhan tolong dan Tuhan juga berkati. Kami percaya Allah tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, menyertai kami terus menerus di dalam kehidupan ini. Izinkan hamba mengurapi dan mengutus hamba-hambamu, murid-muridmu ini untuk pergi ke dunia, dan di mana saja mereka ditempatkan, di tengah pekerjaan, di sekolah, ataupun di hidup sosial mereka, Tuhan akan menyertai mereka untuk menjadi hamba-hamba yang melayani, menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Yesus hidup, Yesus sudah hidup dan tinggal di tengah-tengah kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati umatmu dengan urapan dan berkat yang dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buka hatimu. Biarlah Allah sendiri yang memberkati dan memegang hidupmu, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, sebab kami adalah hamba-hamba, imam-imam yang melayani Raja, imamat yang rajani. Kami siap untuk diutus pergi kepada bangsa-bangsa, menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Pentakosta hadir dan hinggap di setiap kepala kami, tinggal di dalam hati kami, memegang hidup kami, memberi damai di sana. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah.